Allahumma akrimna bil fahmi wal hifz wa qada'il hawaiji fid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifdi wa qada'il hawaiji fid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifdi wa qada'il hawaiji fid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Waj'alni minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi, dengan pemahaman wal hifdi dan penjagaan, wa qada'il hawaiji, dan seluruh kebutuhan kami tercukup, di dunya wal akhirah, baik dunia ataupun akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena kau segala sesuatu mampu. Dengokeun tak ujad doa dinas eta teh sia mah keur didoakeun kitu. Amin. 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 Coba bareng baca. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ulangi. Kita kan sekarang sudah mengkaji ayat ini yang ada usiamu 28 tahun sudah akan menjadi hal yang memilukan. Tatkala sahabatmu punya anak, sahabatmu sudah punya istri dan keluarga, sahabatmu sudah punya kendaraan bermotor, sahabatmu telah jadi orang sukses, kalian tidak menikah karena tidak punya untuk mas kawin. Waktu yang dipergunakan untuk canda tawa tak berguna akan berujung derita. Masuk bar, berapa uang yang harus kita korbankan? Minumnya harus bayar, mejanya tergantung kelas. Tapi orang masuk masjid, di mana yang harus bayar? Jadi dalam target hidup pun secara realita memang sudah terlihat segala sesuatu yang seperti nyaman dan enak ternyata berbuntut sesal yang lama. Tapi sesuatu yang pedih dan perih terkadang membuat tertawa bahagia. Seorang anak yang dihitan, dia menangis menjerit sampai 3 hari. Tapi setelah dia menikah, merasakan betapa nikmat hasil hitan itu sampai dia mati. Coba lamun teu dihitan make baju korp, ayo we dikulubut, papatukna teu dipotong da sia nyeri. Maka isukan eta papatuk teh jadi heuras jiga papatuk hayam. Kumaha meureun ngait? Benar. Itulah kerugian. Makanya andai kata Habibun Najjar berkata, andai kata ku ikuti kalian menyembah Tuhan berhala, meninggalkan 3 utusan, inni idalla fi dhalalin mubin, aku termasuk kelompok orang yang sesat mengambil jalan. Inni amantu bi rabbikum, dan ketika itu Habibun Najjar berkata kepada 3 utusan, wahai Sodik, Masluk dan Sam'un, inni amantu bi rabbikum, aku beriman kepada Tuhan kalian yaitu Allah. Fasma'u, dengarkanlah imanku ini, dengarkanlah pernyataanku ini, dan nanti jadikanlah saksi di akhirat bahwa aku pernah beriman kepada utusan yang diutus oleh utusan Allah. Setelah itu akhirnya Habibun Najjar ditangkap dan dibawa diarak, diikat di satu tiang,
lalu dia dilempari batu oleh seluruh masyarakat yang kufur, dan setelah dia lemah dibuka ikatan tersebut, Habibun Najjar si kakek yang membela utusan diinjak-injak oleh kaum-kaum yang ada, sampai dalam salah satu tafsir dijelaskan dari mulut Habibun Najjar keluar isi perutnya, dan dari dubur Habibun Najjar keluar kotorannya. Habibun Najjar meninggal dalam kondisi tubuh yang begitu mengenaskan. Setelah dia ditangkap, diikat, diarak, dilempar, dan dia pun diinjak-injak oleh seluruh kaum yang membenci tentang keimanan. Akhirnya Habibun Najjar meninggal. Cuma begitu napas Habibun Najjar terakhir akan terlepas, tiba-tiba Allah mengutus malaikat dan memperlihatkan tempat Habibun Najjar di surga sana. Sehingga Habibun Najjar berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Saat kaum-kaumnya ini sedang menginjak-injak Habibun Najjar, sampai kepala Habibun Najjar pun menjadi pecah. Kaum yang ada terus satu persatu menginjak Habibun Najjar, si kakek pembela utusan Nabi Isa. Dan begitu napas akan menghilang dari tubuh, Allah perlihatkan tempat Habibun Najjar di surga, dan Habibun Najjar tersenyum seraya dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Cinta sayang Habibun Najjar kepada umat yang terus ingkar tidaklah hilang sampai dia berkata menjelang mati. Jadi menurut sebagian riwayat, kata-kata ini adalah kata-kata menjelang Habibun Najjar meninggal. Ya laita qaumi, aku begitu berharap kaum-kaum ini yang sedang menginjak-injak aku, ya'lamun, mereka tahu, bima ghafaroli rabbi, kenapa aku dapat ampunan Allah, kenapa aku mendapat kemuliaan Allah, wa ja'alani minal mukramin, dan aku menjadi manusia yang dimuliakan. Artinya, andai kata mereka yang menginjak Habibun Najjar, yang melempar Habibun Najjar, yang mengikat Habibun Najjar tahu bahwa iman ini adalah awal kemuliaan, dipastikan mereka tidak akan berani untuk mengingkari para utusan. Cuman takdir dan kenyataan memang seperti itu. Sebelum menghembuskan napas, Habibun Najjar berucap, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kenapa mereka tidak sadar bahwa iman, bahwa Islam, bahwa taat kepada Allah itu adalah jalan menuju bahagia. Ada juga tafsir yang menyatakan ucapan ini terucap dari Habibun Najjar ketika Habibun Najjar sudah masuk ke dalam surga, menjadi orang mulia. Terus berdoa. Salah satu doanya adalah wa ja'alani minal mukramin. Ini sering ada orang yang khusus mewiridkan ini. Tapi bagi kita, doanya pinta kepada Allah, diberi pemahaman yang luas, diberi penjagaan, bimbingan Allah, dan diberi apapun yang kita butuhkan. Itu adalah jalan mulia. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifdi wa qada'il hawaiji fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan diukur kemampuanmu, tapi ukurlah dengan Tuhan yang segala mampu. Lamun boga cita-cita ulah eureun peda urang teu bisa, tapi sarandekeun kadat nu sagalana bisa. Insya Allah kita punya percaya diri. Dan terakhir, jangan berani-berani menentang Allah, karena bagi penguasa semesta, menghancurkan orang durhaka tidak harus mengutus bala tentara. Cukup hanya dengan satu jeritan malaikat, hancur orang-orang tersebut. Mudah-mudahan orang salamina dibimbing hidayah. Pingsan, si kopi ngaceng karena banget Dimas.
Terus sampai 10 detik pop purusut cai kahandap isuk kudu dioperasi tak banget si Dimas. Naon sababna? Jika lengkong di dieu teh. Betul? Itu dengan panas 90 derajat. Bagaimana kalau tubuh si Dimas dibanjur panas air mendidih ini kalikan panasnya 90 kali. Lain hungkul kulit nu eta. Tapi parat nepi katulangna jadi leeh. Bagaimana sekarang ada sistem mempercepat pasakan masuknya daging ke dalam presto. Nya hobi presto. Nusuk dina mangkok geuning baruleud dicolokan. Hah? Oh bakso eta mah. Oh bakso. Ai presto na. Oh bakso eta mah. Berarti cager kene ya pikiranana. Soalna sok suraseri teu ngarti. Jadi presto itu alat mempertajam atau memperkuat tekanan panas, kan gitu. Makanya ditutup tuh. Beuki panas teh. Beda jeung panas lamun teu make presto. Nah matahari abang-abang ibi-ibi ini panasnya luar biasa. Ini baru sebatas taksiran para ilmuwan sekitar 6.000 kali 6.000 derajat Celcius. Artinya lamun Allah nuntut ka manusia cek Allah teh kieu euy jelma bisi hayang caang madarorong panon poe malaikat tepuru nentuh lalu diutuslah menjadi bahagia. Jangan kau benci siapapun di sekitarmu, karena saat kalian membenci salah seorang kau akan tersiksa dengan kehadiran orang tersebut. Makanya seorang murid itu tidak boleh membenci guru, karena nanti kalau ada guru Anda bagaikan di neraka. Cenana eta deui guru. Sebel. Kumaha menang ilmu ente benci ka guru ente. Gitu ya. Jadi buang perasaan-perasaan tidak baik. Wa mahasina sifat, dan Rasul ini punya sifat-sifat yang baik. Makanya mudah-mudahan dengan sejarah yang nanti kita baca, kita semua menjadi orang-orang, biarpun kita tidak banyak harta benda, boleh kita tidak punya tanah yang luas, boleh kita tidak diam di rumah yang mewah, di megah, boleh kita tidak punya kendaraan mewah, boleh kita menjadi orang kampung bau lisung. Tapi ingat, sekali kita menjadi emas, dimanapun emas itu akan berharga. Dan untuk memuliakan diri kita ini tiada cara lain, perbaiki akhlak. Jadilah orang sopan, jadilah orang santun, jadilah orang yang siap bekerja baik, berperilaku baik, dan berakhlak baik. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan menjadi manusia yang dipilih Allah untuk bisa meniru akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi alladina takhadu. Jeung Nabi taya kalangkang estu pinuju nu agung. Lain hampangan, sawer. Jadi Rasul itu tidak ada bayangan. Kenapa tidak ada bayangan? Karena cahaya Nabi lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Orang yang begitu tampan rupawan, bercahaya, dan dia penuh dengan akhlak yang mulia.
Siapapun orang yang mendekati Nabi, tidak dilihat dia miskin dan kaya, tidak dilihat dia bodoh dan pintar, tidak dilihat kampung dan kota. Nabi dengan siapapun menyatu, Nabi dengan siapapun bersama. Dengan yang kecil Rasul mencintai dan menyayangi, dengan yang lebih gede Rasul menghormati. Itulah akhlak mulia. Tampan rupawan, tubuhnya begitu harum dan bercahaya, perilakunya terpuji. Masya Allah. Ieu mah kuntu roheng, kulit lestreng, irung poheng, mata deleng, benar? Tuluy kulit loreng, pagawean goreng. Bagus gak? Kurma butut, sambutut, goreng patut, ciga tutut. Makanya jelas tidak ada orang yang bisa membandingi ketampanan Rasul, tapi kita bisa menghias diri kita ini dengan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah hidupnya itu penuh dengan mamluatan bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang begitu indah. Makanya Hasanul Wajhi ma'aqobihil akhlak kalkinli ala qobril majusi. Wajah tampan rupawan, cantik jelita, disertai dengan karakter dan akhlak yang hina, bagaikan lentera di atas kuburan majusi. Moal bisa ngamanfaatkeun mayit. Jadi walaupun lentera ini disimpan di kubur, tidak akan membuat alam kubur menjadi terang. Artinya tampanmu, cantikmu, tapi dengan akhlak yang tidak baik, semua itu hilang harga. Nah aku naon nu geulis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu geulis, kan? Orang bertanya, kenapa yang cantik-cantik jadi sombong, yang cantik-cantik jadi bedegong, yang cantik-cantik jadi songong, yang cantik-cantik jadi polontong. Nanti cantiknya ini tidak bernilai. Tapi coba lihat bagaimana ketika tampan dan cantik itu disertai akhlak mulia. Siapa sih namanya Neng ini? Oh, siapa ya? Saya, iya. Nama saya tuh Kansa. Dari mana Kansa nih? Dari Banjar. Kansa udah berapa tahun? Sekarang masuk 23 tahun. Di mana sekarang Kansa? Saya lagi belajar di pesantren dan sekolah. Kok mau pesantren? Kan saya ini orang bodoh. Saya jauh dari pintar, ingin menambah hidup lebih baik. Kansa sudah punya pacar? Siapa orang yang mau sama saya? Saya mah orang biasa-biasa saja. Cek nunanya, Masya Allah, udah cantik, pinter, soleha, masa gak laku? Sebetulnya gak laku. Seluruh anak kelas 1 semuanya pengen sama Kansa, tapi Kansa takut sama Allah. Wih, luar biasa itu Kansa. Tapi lamun tiap pagi Kansa nangkring depan kobong lalaki. Coba balikeun. Isuk-isuk teh Kansa mah keur cicing we gogolehean di hareupeun kobong pamagat. Kira-kira Kansa berharga tidak? Kan Kansa tuh cantik, berharga mah. Dipuji dilelewe, dipuji dicaci, dipuja dihina. Itulah pentingnya punya akhlak baik. Siapa yang tak kenal rezeki? Coba lihat. Kalau lihat mata rezeki seperti mata Andi Lau. Nih, barangkali sahabat online mau tahu mana sih rezeki? Ini rezeki nih. Awas, nggak halangan. Nah ini rezeki. Rezeki itu kalau lihat matanya mata sipit Korea. Kan? Benar nggak?
Benar nggak? Lalu kopiahnya seperti kopiah Bapak Bambang Yudhoyono. Gitu. Kalau lihat telinga Rizky, ini telinganya seperti telinga Anies Baswedan. Hidungnya lihat hidungnya seperti hidung kiwil. Iya, mancung seperti yang kemarin mau balikan. Mana enggak? Ditambah Rizky ini pemalu, Rizky ini sopan santun, Rizky ini sayang yang kecil, hormat yang besar. Makanya pantas seluruh wanita Miftahul Amin Ruang 2 semua tergoda dengan kebaikan Rizky. Nggak percaya orang tanya. Sarah, daek ka Rizky? Tuh, daek tuh. Tina, bagaimana menurut Tina Rizky? Gelis, mau nyogolis, tampan. Itu tugangan saradesano di kacamata teh. Epa bagaimana menurut Epa Rizky? Kopiahnya kopiah Bambang Yudhoyono, telinganya Anies bagaikan rembulan. Saking bercahayanya Rasul, Masya Allah. Itu apa Bunda? Saking bercahaya dan sempurnanya Nabi digambarkan anta samsun, kau bagaikan matahari, anta badrun, kau bagaikan rembulan, anta nur, kau adalah cahaya, pokok nur di atas cahaya. Sekarang ngaca santri putra, mana nu wajahna jiga rembulan? Padahal ngaca teuing aya careuh bulan mah. Masya Allah, dapat gift baru dari Bunda. Jazakallah Bunda. Coba ngaca, setampan apa wajahmu? Imadeng neka dia Pinocchio, neka dia SpongeBob, ditanggahkan. Jika iya nanti kura-kura ninja, ditungkulkan jika si unyil nyara rambut. Wih, polontong naik tahiru. Dengarkan nih, Rasul itu saking mulianya, beliau itu digambarkan nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Karena tidak ada yang melebihi ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Nabi tidak pernah ada bayangan saat matahari menyinari? Karena cahaya matahari kalah dengan sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh ada bayangan karena tubuh kita tak bercahaya. Boleh berarti bisa kita mengikuti istrinya Nabi Lut. Allah tidak menyuruh mengikuti orang tua Nabi. Karena kalau itu terjadi berarti boleh kita meniru perilaku Namrud. Tapi yang Allah tegaskan, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ikuti kebenaran, jangan ragu, karena Allah yang memberikan sejatinya kebenaran. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman, kuatkan akidah, selalu membimbing dengan hidayah dan inayah. Karena dari dua tanda yang kita baca pagi ini, jelas kemampuan kita ini tidak ada apa-apa. Kita tidak mampu menggerakkan bulan, kita tidak mampu mendorong matahari. Tapi bulan dan matahari ini terus bergerak dalam porosnya masing-masing, dalam manazilnya masing-masing. Dari besar menjadi kecil, dari kecil menjadi besar. Tapi matahari yang keluar tiap hari fi mustaqarilah,
Semuanya adalah takdirul azizil alim, adalah anugerah Allah yang maha agung, yang maha mengetahui. Kita yang diberi nikmat, mudah-mudahan Allah anugerahkan jiwa bersyukur, selalu berterima kasih atas berbagai kebaikan Allah, sehingga kita semakin mengakui bahwa selalu membutuhkan Allah. Tidak pernah ada waktu dan masa kita terlepas butuh darinya. Allahumma sabitna ala nahjil istiqomah. Inna nasa qad jama'u lakum fasahum fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Jalan kehidupan ente salamina datar aya mudun jeung tanjakan, ulah poho ka pangeran tong eureun keurna pakuran ngarah datang keyakinan percaya numur beng alam. Itu cek mang gas lah, saya ngerti aya remen isuk sore ulah sare bawa kitab memende hate muka Quran tadarusan muka kitab kailmuan ngarah beki keyakinan datang sumping ti pangeran gitu. Nah, hanya orang yang jauh dari Allah yang akan gundah dan gelisah. Rumus Santi untuk amin, ada cinta datang to the point, tidak terganggu dan tidak terbebani. Itu cek di mas teh, mikus. Sok, pilih gue ente. Ente mending kena make basa-basi bari teu pugu jawaban, ente ngagantung sekian lama diderita kan? Atau mending kena to the point teu dapat jawaban, sok nanya. Ente mending kena saminggu ngagantung teu pugu jawaban atau mending 1 jam tapi pugu jawaban? Hah? Kitu tak, jangan memaksakan kehendak. Ai geus pugu teu daekeun mah geus tong maksa. Ente malah batan pangeran Al-Qahar. Tanya ku ente teh. Si Pak rasa ke atata alim kitu jawab ku aweuna sing to the point ulah latala deh. Kalau mata kese nyangung ke teu asak-asak. Benar. Jawab langsung alim selesai. Cerik ditunggu kadewe tong kaduruk silakan, tapi tangisan itu mungkin cukup hanya 1 kali. Setelah itu Anda tidak berharap dan mencari yang lain. Karunya nama jawaban tepugu hanas di dadagoan ai senten teu daekeun deng lunya teuing lunya kenapa ulah sok nyiga hirup waktu teu meningkeun loba pake ilmu anu kitu we nurutan Yusuf. Lo cinta, gue cinta. Tutup sampai di sini. Pinta sama pencipta cinta. Semoga nanti kita disatukan dalam satu cinta. Selesai. Atau mau nyuratan ke abdi? Jangan. Atau mau naros ke abdi? Naros ke naon? Jawaban sudah ada hari ini. Kenapa aku pusing? Selesai tak? Tanya ibu Jung, tanya ibu bisa dipercaya. Tanya ibu. Bisa apa patahan mana? Oh bisa we ka batur. Tanya ibu. Apa mak itu? Daek ente dari pamajikan orang. Cicing teh ngajawab. Jawab atuh udah bisa ngobrol cukuran teh gitu. Daek-daek embung-embung.
Satu unggut atau godeg. Mun godeg berarti embung, mun unggut berarti daek. Daek teu insyaallah. Geus. Ulah ting ibur ente kabogoh urang kabogoh maneh. Da takdir mah ngajadi ieu. Nya. Mohon selesai. Mana abah mah teu nyauhid baah teh. Daripada tarang beakeun pakai mikiran nama seseorang. Al-kalamu walabdu nur pasore nur padeuy. Nah, qala Muhammadun huwa ibnopi. Geus nopi deui. Musallian ala nabiyyi siha deui. Capek lain hate teh lain. Pican. Keraguan itu titipkan sama dat yang memang tidak bisa diragukan. Selesailah masalah teh teu kudu loba. Pinta dalam sujud, bawa dalam doa, ceritakan kepada pencipta semua rasa. Kau tahu ya Allah, hatiku mencintai seseorang, kutitipkan hatinya terhadapmu, jangan sampai jatuh ke hati yang lain. Al-Fatihah. WA biar 7 giga. Nyaho nga-WA teh keur jeung kabogoh anyar. Ridho eta kitu ridho. Sabab penyesalan teu cukup jang nambaan kasangsaraan. Kadek hiji mun aya nu ngajak takwa nganasehat ulah sok dilawan, dengekeun. Ikuti. Ngarah eta nasihat jadi manfaat. Kedua, mun aya nu nitah berbagi ulah sok loba ngadalil. Kalaupun tidak mampu memberi, beri mereka bahagia dengan kata-kata dan senyumanmu. Katilu, tong sok wani-wani nangtang kana kanyataan nu diancamkeun ku pangeran. Sabab begitu siksa itu hadir, penyesalan akan menambah berbagai nilai penderitaan. A'udzubillahi min. Mudah-mudahan dengan kajian pagi ini, ada